Selamat datang kembali di Buka Aja Ramalan. Hari ini kita bakal kupas tuntas duel Shio paling panas tahun ini. Bukan adu panco, bukan juga adu pantun, tapi adu licik dan brutal antara dua predator paling ditakuti dalam dunia horoskop Tiongkok, Shio ular versus Shio macan. Yang satu lihai menyusup dengan racun tersembunyi dalam senyuman, yang satu siap menerkam dengan cakar dan amarah. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling berbahaya? Siapa yang lebih jahat kalau urusannya udah masuk ranah cinta, uang, dan kekuasaan? Siapkan popcorn, kuatkan mental, karena ini bukan sekadar ramalan, ini adalah pertarungan harga diri antar makhluk legenda. Yuk, simak selengkapnya. Pertarungan Shio ular versus Shio macan. Licik yang elegan versus ganas yang gagah. Siapa yang lebih bahaya? 1. Kepribadian, si licik versus si ganas. Shio ular tuh seperti aktor film noir. Elegan, misterius, penuh perhitungan. Kalau ngomong lembut, tapi setiap kata bisa menyayat harga diri orang lain tanpa sadar. Dia nggak suka rame, tapi diam-diam ngatur strategi supaya semua ngikutin keinginannya. Main di balik layar, dan kalau udah nyengir siap-siap ada yang tumbang. Shio macan? Dia kayak pahlawan film laga. Suaranya keras, gerakannya cepat, dan kehadirannya bikin ruangan bergetar. Tapi jangan kira dia selalu pakai otot. Macan itu berani, nekat, dan punya naluri kepemimpinan. Sayangnya, kadang terlalu impulsif. Kalau ular mikir 5 langkah ke depan, macan udah loncat duluan ke jurang. Siapa yang lebih bahaya? Kalau di dunia mafia, ular itu si bos dingin yang duduk sambil ngelus ular piton. Macan itu eksekutor brutal yang ngerobos markas lawan. Dua-duanya bahaya, tapi beda gaya. 2. Asmara, cemburu diam-diam versus cemburu terang-terangan. Shio ular kalau jatuh cinta? Hati-hati. Awalnya manis, penuh perhatian, kayak madu dicampur sirup. Tapi begitu kamu kasih celah, dia bakal lilit kamu sampai nggak bisa napas. Cemburunya senyap, tapi menusuk. Dia bisa ngelacak sinyal dari bekas chat mantan yang udah dihapus. Shio macan jatuh cinta? Wah, siap-siap dikejar kayak buronan cinta. Kalau dia suka, dia bakal terang-terangan. Tapi kalau cemburu, jangan kaget tiba-tiba kamu dibentak di tempat umum karena like foto orang yang salah. Dia posesif dengan volume full. Pasangan ideal? Kalau keduanya pacaran? Bisa jadi telenovela 500 episode. Yang satu main mata diam-diam, yang satu ngegas kayak motor drag. Kalau saling cinta, bisa jadi kisah cinta legendaris. Tapi kalau putus, tunggu aja, salah satu bisa trending karena drama percintaan. 3. Uang dan karir, investor ular versus Shio macan. Shio ular dalam dunia kerja itu si ahli strategi. Dia bisa diam di pojokan ruang rapat, tapi ujung-ujungnya idenya yang dipakai. Gak suka jadi sorotan, tapi uangnya jalan terus. Investasi? Dia paham celah. Bisnis? Dia punya jaringan gelap yang gak kamu tahu. Shio macan? Dia pemimpin alami. Cocok jadi bos, direktur, atau motivator yang bikin satu kantor semangat. Tapi ya itu, kadang keputusannya lebih cepat dari bayang-bayang. Gak semua langkahnya matang, tapi dia punya aura pemimpin yang dilahirkan. Siapa yang lebih kaya? Ular kaya karena licik dan sabar. Macan bisa kaya mendadak karena nekat dan berani ambil risiko. Tapi kalau salah langkah, macan bisa bangkrut sambil selfie. 4. Persahabatan, sahabat setia atau musuh berdarah-darah? Kombinasi ular dan macan dalam pertemanan itu kayak duo polisi baik dan polisi jahat. Ular yang licik tapi bijak, macan yang meledak-ledak tapi jujur. Kalau satu tim? Gila, ini pasangan maut. Tapi kalau beda kubu? Bisa jadi perang dunia versi astrologi. Musuhan sama Shio ular. Kamu gak bakal tahu kamu udah dijebak sampai semuanya. Telat. Dia bisa senyum sambil nyusun rencana balas dendam level dewa. Musuhan sama Shio macan. Kamu bakal tahu langsung. Dia nggak bisa sembunyiin emosi. Kalau kesel, langsung diseruduk. Siapa lebih mematikan?
Ular menusuk dari belakang. Macan menantang duel di depan umum. Dua-duanya berbahaya, tinggal kamu lebih takut racun atau cakaran. 5 spirit animal versus silent killer. Macan itu simbol kekuatan, keberanian, dan dominasi. Tapi kadang gampang terpancing, terlalu percaya diri, dan suka gegabah. Ular itu simbol kebijaksanaan, kepekaan, dan pengendalian. Tapi bisa manipulatif, penuh muslihat, dan dingin. Kalau mereka jadi tokoh film. Sio macan, Jason Statham yang langsung hajar dulu, mikir belakangan. Sio ular, Cillian Murphy versi Peaky Blinders yang cukup melirik aja udah bikin lawan takut. 6 dalam konflik, strategi versus serangan langsung. Macan, kalau ribut, langsung berani konfrontasi. Debat, adu suara, adu nyali. Ular, kalau ribut, dia bakal diam. Tapi di belakang, dia akan buat kamu jatuh dengan bukti, logika, dan jebakan manis yang kamu nggak sadar udah kamu injak. Kesimpulan. Macan itu ledakan. Ular itu racun. Macan bikin kamu luka terbuka. Ular bikin kamu mati pelan-pelan. Penutup, 1000 karakter. Jadi, kakak tim mana? Tim macan si tukang terkam atau tim ular si ahli lilit? Dua sio ini jelas bukan buat main-main. Mereka bukan tipe yang bisa kamu permainkan. Kalau kamu punya pasangan, teman, atau musuh dari dua sio ini, mending jaga sikap baik-baik. Jangan sok jago di depan macan, nanti kamu diterkam. Jangan pula sok cerdas di depan ular, nanti kamu dililit pakai kata-kata sendiri. Yang jelas, di dunia astrologi, ular dan macan adalah dua kekuatan besar yang beda gaya. Satu main licik elegan, satu main seruduk penuh gaya. Tapi dua-duanya bisa jadi teman, musuh, atau pasangan yang tak terlupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten Buka Aja Ramalan kalau kakak pengen tahu lebih banyak lagi soal ramalan sio, zodiak, asmara, duit, sampai drama spiritual semesta. Karena di sini, kita nggak cuma ramal-ramalan, tapi juga bongkar tabir kepribadian paling gelap dengan cara paling sadis, lucu, dan menggigit.